Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 103, kau benar-benar salah paham terhadapku. Di sisi lain, Su Zipei sedang duduk di tempat tidur. Wajahnya seputih kain. Kesedihannya begitu kentara. Lu Wenhua duduk di samping tempat tidur dan memegang tangannya. Dia berkata, semuanya sudah terjadi. Jangan terlalu banyak memikirkannya lagi. Sekarang, kamu hanya perlu memikirkan apa yang baik untuk Kiki. Dulu aku sangat membencinya. Sekarang dia sudah meninggal, lupakan saja, aku tidak ingin membicarakannya lagi. Biarkan aku membantumu berdiri. Su Zipei mengangguk dan menatap Lu Wenhua. Ia tiba-tiba teringat kata-kata terakhir mamamu, yang memintanya untuk menyelidiki Shen Jianchuan. Biarkan aku membantumu berbaring. Tapi dia tidak tahu apapun tentang Shen Jianchuan. Jadi, sebelum berbaring, dia bertanya, Wenhua, apakah kamu kenal Shen Jianchuan? Kenapa tidak? Dia adalah putra tertua keluarga Shen yang berpangkat militer dan berstatus politik sangat tinggi. Dia seorang playboy, dulunya berteman baik denganmu, si bajingan itu. Kemudian, dia mendapat masalah dan dipukuli sampai babak belur. Sekarang dia terbaring di rumah sakit dalam kondisi vegetatif. Dapat dimengerti bahwa Anda belum pernah mendengar tentangnya. Mengapa Anda tiba-tiba bertanya tentangnya? Tidak apa-apa. Su Zipei menggelengkan kepalanya dan berbaring. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi antara mamamu dan Shen Jianchuan, dia pasti harus mencari tahu tentang itu untuk menghormati permintaan saudara perempuannya. Setelah pemakaman mamamu, dia akan mencari tahu di mana dia sekarang dan menyelidiki identitas Kiki. Kamu istirahat saja. Aku akan mengurus semuanya di rumah sakit. Terima kasih, Wenhua. Ia merasa sangat nyaman dengan pria ini di sisinya. Setidaknya, di saat-saat seperti ini, ia bisa mengandalkan seseorang. Papamu baru datang ke rumah sakit pada malam hari setelah sehari berlalu sejak kebakaran. Hal pertama yang dilakukannya adalah mengidentifikasi jasad mamamu setelah kebakaran. Melihat tubuh yang terbakar dan hampir tidak dikenali, mata papamu menjadi gelap. Kemudian, dia pergi menemui Mu Tangsue di bangsal. Ayah, Mu Tangsue langsung menghambur ke pelukan ayahnya saat melihatnya. Tidak apa-apa, Sueer. Semuanya akan baik-baik saja, kata papamu sambil memeluk putrinya. Tapi, ibu-ibu. Aku tahu, aku tahu. Aku pernah melihatnya. Mata papamu memerah. Bagaimanapun, mereka telah menjadi suami istri selama lebih dari 10 tahun. Dia merasakan sakitnya. Ibumu sangat malang. Ayah, aku ingin menyelamatkannya. Tapi pintunya terkunci. Tahukah ayah mengapa aku tidak bisa membuka pintu? Saya tidak ada di sana, bagaimana saya bisa tahu? Kita lihat saja apa kata polisi, paparmu. Ketika Mu Tangsue menanyakan hal itu kepada ayahnya, sebenarnya dia menyiratkan bahwa dia benar-benar ingin menyelamatkan ibunya. Dia ingin mencapai tujuannya. Dia ingin ibunya terluka. Namun, hanya itu saja. Dia tidak ingin keadaan menjadi seperti sekarang. Tetapi, dia tidak dapat membuka pintu kamarnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Jika bukan ayahnya, dia tidak dapat memikirkan orang lain yang mungkin berkontribusi terhadap apa yang terjadi. Tetapi tetap saja, adalah kebodohannya karena membiarkan ayahnya mempunyai alibi yang sempurna bahwa dia ada di luar negeri. Jika kasusnya ditutup sebagai kecelakaan, itu akan bagus. Namun, jika itu adalah insidental, dia harus menanggung semua kesalahannya sendiri. Dia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya bisa begitu kejam bahkan kepada keluarganya. Semuanya akan baik-baik saja. Mu Tangsue mengepalkan tangannya karena dia tahu bahwa tinggal di samping ayahnya berarti berhadapan dengan seekor harimau. Dia bisa mati kapan saja jika dianggap sebagai ancaman baginya. Jika itu terjadi, dia akan dikorbankan. Dia harus menemukan bukti untuk membuktikan bahwa ayahnya terlibat dalam kebakaran itu. Jika tidak, bagaimana dia bisa lolos begitu saja? Aku akan memberikan pemakaman yang megah untuk ibumu. Dia wanita yang menyedihkan. Aku rasa bibiku tidak akan membiarkan kita menyentuh ibu lagi. Kenapa tidak? Lagi pula kita tidak bercerai. Kenapa dia tidak mengizinkan Su Zipei menyentuh tubuh mamamu? Penjelasannya sederhana. Dia tidak ingin Su Zipei mendapat kesempatan untuk mengetahui petunjuk apapun dari tubuhnya, bahkan sehelai detail pun. Jadi, meskipun papamu dan Mu Tangsue tampak sangat mencintai mamamu, mereka sebenarnya punya urusan sendiri-sendiri. Tak lama kemudian, Mu Tangsue keluar dari rumah sakit. Saat mereka berada di kantor polisi, petugas polisi memberikan barang-barang milik mamamu kepada mereka. 2 cincin dan sepasang anting. Coba lihat, apakah ada yang lain? Mu Tangsue menangis di tempat, tetapi dia masih mengulurkan tangannya dan mengambil barang-barang milik ibunya. Saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya. Kami masih menyelidiki penyebab kebakaran.
Jika sudah mendapat jawaban, kami akan memberitahu Anda. Terima kasih, Tuan. Mu Tangsue menyimpan cincin itu bersamanya. Mereka pergi ke rumah kakekmu karena rumah mereka terbakar. Setelah mendengar mamamu dibakar sampai mati, dia hanya bisa menghela nafas. Kakekmu bahkan memanggil papamu ke ruang kerjanya dan bertanya, bagaimana Ziking meninggal. Ada kebakaran. Aku tahu Ziking meminta cerai padamu. Kudengar kau berjanji padanya tanpa ragu. Ini tidak terlihat seperti caramu menangani masalah. Apakah kau sudah tahu bahwa Ziking? Ayah. Segala sesuatunya tidak bisa dikatakan begitu saja, papamu membentak. Kemudian dia berkata, saya baru saja kembali dari Jepang. Kakekmu mendengus dan menunjuk ke arah papamu. Dia berkata, jika aku tahu bahwa kejadian ini ada hubungannya denganmu, jangan salahkan aku jika aku tidak mengakuimu sebagai suamiku. Ayah, kau benar-benar salah paham padaku. Mu Tangsue berdiri di luar ruang belajar dan mendengar percakapan mereka. Bahkan kakekmu tidak percaya bahwa papamu tidak bersalah, apalagi Mu Tangsue. Tetapi sekarang Mu Qiki dan Su Zipei telah menyebut dia pelakunya, bagaimana dia bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah? Memikirkan hal ini, Mu Tangsue mengepalkan cincin di tangannya. Pikirannya dipenuhi dengan gambaran wajah ibunya yang terbakar. Mu Qiki tidur sehari semalam. Dia tidak bangun seharian, tetapi dia terus bermimpi buruk dan bergumam dalam tidurnya. Seng Xiao menemaninya seharian. Setelah tidur siang, Su Zipei bangun dan pergi ke rumah baru Mu Qiki. Dia bertemu dengan Seng Xiao dan mereka membahas rahasia itu di ruang belajar. Tuan Muda Seng, saya tidak ingin membicarakan hal ini dengan orang lain, jadi saya hanya bisa meminta bantuan Anda. Teruskan. Seng Xiao tidak lupa bahwa Mu Qiki sudah menjadi wanitanya dan dia sekarang masih tidur setelah berhubungan seks yang intens. Kau kenal Sen Jianchuan, kan? Sen Jianchuan. Tentu saja aku mengenalnya. Keluarga kami adalah teman. Mereka selalu diundang ke rumah kami. Satu-satunya hal adalah dia telah terbaring di rumah sakit selama bertahun-tahun, jawab Seng Xiao. Kemudian dia bertanya, mengapa kamu bertanya tentang dia? Jadi, apakah kedua keluarga itu dekat? Tentu saja, berdasarkan senioritas, aku harus memanggil Sen Jianchuan sebagai kakak laki-lakiku. Qiki mungkin putrinya, teriak Su Zipei. Mengabaikan semua faktor, Seng Xiao adalah satu-satunya orang yang tersisa untuk diajak berdiskusi tentang masalah ini. Seng Xiao tercengang saat mendengar apa yang dikatakannya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan berkata, Bibisu, ini bukan hal yang lucu. Kamu tahu, jika apa yang kamu katakan itu benar, Qiki harus memanggilku paman. Apa? Apakah kalian ada hubungan darah? Tidak juga. Hanya saja kami sangat dekat, jelas Seng Xiao. Itu melegakan. Namun yang lebih penting sekarang adalah memastikan kebenarannya. Seng Xiao mengangguk setuju. Aku akan lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Sebenarnya, jika Mu Qiki benar-benar memiliki hubungan dengan keluarga Sen seperti yang diungkapkan oleh Su Zipei, dia akan menjadi pamannya. Meskipun dia tidak mempermasalahkan senioritas, para tetua di keluarganya pasti akan menganggapnya canggung. Sepertinya dia harus segera membuat rencana sebelum ada yang mengganggu hubungannya dengan Mu Qiki.